Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syakila Jingga Junior dengan NIM 06031182429019. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Randa Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas proyek ujian akhir semester, yaitu membahas tentang pentingnya pendidikan seumur hidup. Sebelum masuk ke pembahasan pentingnya pendidikan seumur hidup, kita harus tahu nih guys, apa sih artinya pendidikan? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk menuntut kodrat anak-anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Masuk ke pembahasan. Pendidikan seumur hidup adalah proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus dari saat kita lahir hingga kita dewasa. Dan bahkan saat kita masuk usia senja. Bagi sebagian orang, pendidikan hanya sebatas pada bangku sekolah. Namun, pendidikan seumur hidup adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Pertanyaannya, mengapa pendidikan seumur hidup itu penting? Jawabannya, karena dapat membantu kita untuk berkembang dalam karir, memudahkan penyesuaian dengan perubahan teknologi dan industri, mengeksplorasi hobi baru, dapat berkontribusi kepada masyarakat, serta tetap terhubung dengan dunia yang terus berubah. Dilihat dari data grafik atau infografis, data menunjukkan bahwa individu yang terus belajar memiliki peluang lebih besar untuk sukses dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Sebuah survei mengungkapkan 70% pekerja merasa lebih puas dan produktif usai mengikuti pelatihan, dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki pendidikan formal seumur hidup, seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses seperti peluang kerja, memahami perkembangan teknologi, atau beradaptasi dengan perubahan sosial. Pendidikan seumur hidup dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pertama, pendidikan formal. Contohnya kursus atau pelatihan. Yang kedua, pendidikan non-formal. Contohnya di tempat kerja atau komunitas. Yang ketiga, pendidikan informal, seperti membaca buku atau mengikuti diskusi online. Tantangan dan solusi. Tentu ada tantangan yang menghalangi kita untuk belajar, seperti waktu dan biaya. Keterbatasan waktu. Banyak orang kesulitan menemukan waktu untuk belajar di tengah kesibukan. Solusinya yaitu pembelajaran fleksibel. Gunakan metode pembelajaran yang dapat diakses kapan saja seperti kursus online. Yang kedua, biaya pendidikan. Pembiayaan untuk kursus atau pelatihan bisa menjadi penghalang. Nah, bagaimana sih solusinya? Yaitu program beasiswa atau subsidi. Mencari program yang menawarkan beasiswa atau dukungan finansial. Nah, dari hal ini, jika dilakukan dengan komitmen, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dari hal ini, ingat, pendidikan seumur hidup adalah sebuah investasi. Mari kita ambil langkah pertama hari ini dan jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar dan mari kita sama-sama memperkaya hidup melalui pendidikan.